Haleluya, puji Tuhan, berjumpa lagi bersama saya dalam program renungan singkat kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah dasar penopang setiap kehidupan kita. Situasi dan keadaan yang terjadi saat-saat ini bisa membuat banyak orang kehilangan pengharapan, bisa membuat banyak orang salah dalam mengambil keputusan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang kekal. Kita punya Tuhan yang akan melepaskan kita, memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul sikap dalam menghadapi pergumulan. Nah, saya ulangi lagi, judul firman Tuhan saat ini adalah sikap dalam menghadapi pergumulan. Nah, pergumulan, persoalan, tantangan hidup itu akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, persoalan, pergumulan, tantangan hidup ketika datang di dalam setiap kehidupan kita, itu akan membuat kita harus mengambil sebuah keputusan. Kita harus mempunyai sikap yang benar, karena banyak, kalau kita mau melihat, banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi persoalan, ketika situasi dan keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, salah mereka dalam mengambil keputusan. Ada orang yang akhirnya bunuh diri karena pergumulan hidup. Mereka pikir dengan mengakhiri hidup mereka akan terlepas dari persoalan, mereka terlepas dari pergumulan. Tapi pada kenyataannya itu adalah sikap yang salah. Ada orang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan hidup, mereka melampiaskan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena sudah kebutuhan sudah mendesak, tidak ada apa-apa, akhirnya mencuri. Nah, ini sikap yang salah. Karena persoalan, karena pergumulan, akhirnya memakai barang-barang terlarang, narkoba, minum-minuman, atau apapun itu. Nah, ini adalah sikap yang salah ketika menghadapi persoalan. Nah, kita sebagai orang percaya saat ini, saya ingin membawa kita ke dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih sikap kita di dalam kita menghadapi persoalan? Sikap seperti apa yang harus kita ambil? Nah, kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Rut dan Naomi, itu judul firman Tuhan. Ayat pertama dikatakan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan dengan kedua penantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, cerita tentang Rut ini di dalam kitab Rut ini adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah keluarga. Mereka adalah sebuah keluarga yang bisa dikatakan adalah anak Tuhan. Mereka tinggal di Yerusalem, mereka tinggal di tanah perjanjian, mereka tinggal di mana tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada orang Israel. Nah, ketika mereka tinggal di sana, keluarga mereka tinggal, ada sebuah masa di mana mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami persoalan, terjadi kelaparan, terjadi gagal panen, terjadi kebangkrutan di sana. Semua orang menderita. Dan akhirnya keluarga Elimelek ini dia mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah sikap. Sikap apa yang diambil? Dia pergi meninggalkan tanah perjanjian dan dia pergi ke tanah Moab.
Tanah Moab itu tanah apa? Tanah Moab itu adalah tanah yang atau sebuah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi secara garis besar bisa kita gambarkan bahwa Elimelek dan keluarganya, mereka ketika menghadapi pergumulan, mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya ketika mereka tinggal di Moab, firman Tuhan mencatat tadi bahwa Elimelek meninggal, anak-anaknya meninggal, sampai tersisa tinggal Ruth dan Naomi dan Orpa. Dan apa yang terjadi? Ini adalah, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah keadaan yang sangat tragis. Kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan anak-anak. Karena apa? Karena salah mengambil sebuah keputusan, karena salah mengambil sebuah sikap. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan sampai salah kita mengambil sebuah sikap. Sikap seperti apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi pergumulan? Yang pertama adalah kita harus setia kepada Tuhan. Sikap pertama yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 di sana dicatat bahwa walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Jadi apa yang harus kita keputusan apa yang harus kita ambil? Tindakan seperti apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi, pergumulan, persoalan yang terjadi saat-saat ini, itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena mereka kecewa kepada Tuhan. Kenapa mereka kecewa? Karena hal-hal yang mereka alami, situasi yang mereka alami itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita orang percaya, kita anak Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita saat ini bahwa jangan pernah kecewa. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita harus berpikir positif, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya pernah mengangkat cerita tentang Raja Wali. Bagaimana cara Raja Wali untuk dia dapat terbang tinggi? Caranya adalah dengan dia menghadapi badai. Dengan dia menghadapi badai, dia dapat terbang tinggi, melebihi burung-burung yang ada di dunia ini. Badai, persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kita. Dan ini dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, ketika kita menghadapi pergumulan, sikap apa yang harus kita miliki? Tetap setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, sikap kedua yang harus kita miliki ketika kita menghadapi pergumulan adalah jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena terlepas dari apapun yang kita alami saat ini, kasih Tuhan terlalu besar di dalam setiap kehidupan kita. Kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap kehidupan kita, sehingga tidak ada harga yang dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang saya bisa bagikan buat kita semua, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, membuat kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.